Apakah semua kisah Al-Quran itu benar-benar terjadi? Atau adakah di antaranya yang merupakan kisah imajinatif atau bahkan mitos? Sementara orientalis menuduh bahwa dalam Al-Quran ada mitos. Dalam arti ada kepercayaan yang melekat dalam benak masyarakat yang digunakan oleh Al-Quran untuk mencapai tujuannya. Disepakati oleh ulama bahwa tidak ada usturah atau mitos dalam Al-Quran. Usturah dimaknai sebagai kepercayaan yang melekat dalam benak masyarakat, tapi tidak terwujud atau benar dalam kenyataan. Ia adalah hasil hayalan satu masyarakat yang biasanya disampaikan dalam bentuk kisah atau hikayat. Memang dalam menghayal manusia terlepas dari belenggu kenyataan yang dialaminya dan terbebas dari rintangan yang membatasi geraknya. Dengan demikian manusia dapat mengembara pada satu alam yang demikian luas melebihi luasnya kenyataan yang ada. Dengan menghayal manusia dapat mengembara sangat jauh tanpa dibatasi oleh syarat apapun, bahkan sedemikian bebas, sehingga dapat menciptakan dalam benaknya jawaban-jawaban atas aneka pertanyaan yang terlintas. Walau jawaban tersebut tidak sejalan dengan kenyataan atau bahkan bertentangan dengan hakikat ilmiah, itulah usturah atau mitos yang dikenal oleh masyarakat. Kita harus berhati-hati dalam menerima riwayat-riwayat, tetapi itu bukan berarti setiap riwayat serta-merta harus ditolak. Cendekiawan Mesir yang bernama Abbas Mahmud Al-Aqad wafat tahun 1964 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Ibrahim Abu Al-Anbiya, setelah mengemukakan riwayat-riwayat menyangkut berita dan kisah-kisah masa lalu dan yang merupakan dasar bagi yang disampaikan masa kini tentang penelitian purbakala dan komentar-komentar para sejarawan. Dasar yang dikemukakan para peneliti itu menurut Al-Aqad lebih kuat. Mereka serta-merta menolaknya, yaitu tidak mengambil sikap meragukannya, tetapi langsung menolaknya atau mencari sebab lain. Mereka langsung saja menolak hanya karena dalam kandungannya ada informasi yang menyatakan sosok ini atau itu hidup selama 300 tahun atau sekian tahun yang panjang menurut ukurannya. Mereka menolaknya dan menyatakan bahwa sosok itu tidak pernah wujud tanpa menyatakan kemungkinan wujudnya dengan berusaha memahami kadar umur yang dimaksud itu. Sikap ini menurut Al-Aqad bertentangan dengan sikap ilmiah. Padahal perhitungan lamanya setahun dapat berbeda-beda. Penggunaannya pun dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Bukan saja antar tahun Syamsiah dan Komariah, tetapi juga musim. Bahkan boleh jadi menggunakan ukuran masa keberadaan satu masyarakat penciptaan alam raya disebut dalam sumber-sumber keagamaan berlangsung dalam 6 hari. Tentu saja bukan berhari-hari yang kita kenal, sebagaimana tidak juga sepanjang 24 jam. Karena jika Anda berkata si A lahir pada hari Kamis, itu bukan berarti proses kelahirannya berlangsung seharian atau selama 24 jam. Lanjut Al-Aqad, seringkali para ilmuwan menolak satu riwayat yang bersifat suprarasional atau mukjizat. Mereka misalnya menafikan wujud satu kota yang diberikan satu riwayat hanya karena riwayat itu menjelaskan kehancurannya melalui peristiwa yang tidak biasa. Sedang masa kini sekian banyak bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan kota tersebut pada satu masa dan sebab kehancurannya yang sejalan dengan riwayat-riwayat itu. Penelitian-penelitian yang diadakan di lembah Yordania, pantai Laut Merah, pasir-pasir Al-Aqaf, kesemuanya menunjukkan bahwa daerah-daerah itu pada masa lalu adalah daerah yang sering ditimpa gempa dan cuaca ekstrim, sesuai dengan apa yang dilukiskan oleh riwayat-riwayat yang disebut dalam kitab-kitab agama, baik dari sisi kemakmuran daerah-daerah itu maupun kehancurannya, dan bahwa masa kehancurannya berdekatan dengan masa yang diperkirakan dengan masa kehadiran Nabi yang utus ke sana. Bahkan bukti-bukti atau katakanlah indikator-indikator itu bukan saja terbatas pada bencana-bencana alam yang terjadi seperti gempa dan angin ribut, tetapi juga indikator-indikator sosial kemasyarakatan yang mereka alami. Nah, itu semua seharusnya mengundang para peneliti untuk berhati-hati dan berpikir lebih tajam, ketimbang bersegera menolak dan mengingkari. Orang-orang yang hidup di sekitar pantai Laut Merah tidak mengetahui sejarah yang ditulis dalam bahasa Yunani dan Latin yang telah hilang pada abad pertengahan. Itu baru diketahui lagi setelah tersebarnya di kalangan orang-orang Eropa dewasa ini.
Peneliti-peneliti yang mempelajari bahasa-bahasa tersebut demikian itu halnya sebelum tersebarnya. Tetapi, kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat ditemukan uraian menyangkut kehidupan yang dialami oleh penduduk sekitar Laut Merah itu, yang sejalan dengan apa yang tertulis dan tersebar di kalangan orang-orang Eropa masa kini, yang tentunya apa yang diuraikan oleh riwayat-riwayat itu tidak bersumber dari uraian yang ditulis dalam bahasa Yunani dan Latin itu. Karena perbedaan masa yang demikian jauh bahwa memang ada informasi Al-Quran yang belum terbukti dalam kenyataan, maka paling tidak bersikap netral, tidak menolak dan tidak membenarkan adalah sikap yang wajar. Apalagi sekian banyak informasinya tentang masa lalu yang kini telah terbukti kebenarannya. Sebagai contoh uraian Al-Quran tentang kaum Ad dan bangunan-bangunan yang pada tahun 1991 ditemukan melalui satelit berada di wilayah Saudi Arabia, atau urainya tentang jasad Firaun yang diselamatkan Tuhan untuk menjadi bukti kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Sekali lagi, memang ada kisahnya belum terbukti, tetapi tidak ada yang dikisahkannya yang terbukti kesalahannya. Sehingga secara ilmiah sikap netral tidaklah salah, bahkan kecenderungan membenarkannya wajar belum terbukti. Setelah terbuktinya secara ilmiah dan jelas sebagian informasinya, penolakan terhadap informasi kitab suci mengantar sebagian orientalis menolak adanya sosok-sosok bukan semacam Nabi Ibrahim alaihi salam, yang memang masa kehadirannya sudah amat jauh, yakni sekitar 4000 tahun lalu. Mereka bahkan menolak wujud Isa alaihi salam yang relatif baru. Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa mayoritas nabi-nabi yang uraiankan dalam kitab suci adalah mereka yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Menjawab pertanyaan ini perlu digarisbawahi bahwa menurut Al-Quran, Allah mengutus untuk setiap kelompok masyarakat seorang pembeli peringatan Nabi. Memang nama-namanya tidak disebut, tetapi ditemukan pada setiap masyarakat tokoh-tokoh yang mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Yang tidak mustahil mereka itu adalah nabi-nabi utusan Allah. Bahwa yang diuraikan oleh Al-Quran hanya 25 nabi itu karena mereka bermukim dan melaksanakan dakwahnya di wilayah yang dikenal baik oleh masyarakat pertama yang ditemukan Al-Quran dan beritanya telah tiba pada mereka. Tidak mungkin yang menurut satu riwayat terdapat 120.000 nabi bahkan lebih seluruhnya atau sebagian besar dikisahkan Al-Quran. Cukup memilih nabi-nabi tertentu yang telah didengar beritanya oleh masyarakat di sekitar Makkah yang kebanyakan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Tentu saja itu bukan berarti bahwa ajaran Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW hanya khusus buat masyarakat Makkah dan sekitarnya. Karena sejak semula Al-Quran telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran adalah hak atau kebenaran mutlak dalam keyakinan umat Islam. Al-Quran adalah hak atau kebenaran yang mutlak yang mengatakan terdapat mitos dalam kisah-kisah Al-Quran. Maka itu berarti dia percaya ada yang tidak hak atau benar. Padahal berkali-kali Al-Quran menegaskan seluruh isinya adalah hak. Dan berkali-kali juga Al-Quran menafikan adanya usturat dalam ayat-ayatnya. Sulit diterima logika mereka yang membenarkan adanya usturat atau mitos dalam Al-Quran kendati mereka berkata bahwa itu untuk tujuan yang benar. Sulit dalih ini diterima karena dalam pandangan Al-Quran bahkan orang-orang berakal tujuan tidak menghalalkan cara. Tidak dapat juga diterima dalih yang menyatakan bahwa dengan menyatakan kalau kita mengakui adanya mitos dalam Al-Quran, maka kita tidak perlu menghiraukan tuduhan yang menyatakan bahwa kisah-kisah dan sejarah yang diuraikan Al-Quran tidak ada yang pernah terjadi. Penolakan itu karena bukankah sekian banyak peristiwa sejarah yang diakui oleh ilmuwan, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam kenyataan. Jangankan peristiwa-peristiwa masa silam yang telah berlalu sangat lama, sekian banyak peristiwa masa silam yang belum terlalu lama yang tidak dapat dibuktikan dalam kenyataan. Lalu apakah jika satu pendapat yang tadinya dinilai ilmiah
kemudian terbukti kekeliruannya, atau tidak dipercayai oleh satu dan lain hal, maka pendapat itu mitos? Apakah teori Darwin yang berbicara tentang asal-usul manusia yang telah dibuktikan kesalahannya oleh banyak ilmuwan? Apakah teori itu dinamai mitos?